Ambiar, bodohnya sok ngatur Jokowi. Terungkap AHY nggak tahu APBN sama sekali. Wah, anak ingusan yang sok-sokan ya. Mungkin kan karena AHY ini belum pernah duduk jadi pejabat publik, jadi bisa saja dia salah membaca data-data atau tidak paham membaca data-data. Padahal data itu di depan matanya gitu. Ini kan program gitu ya, MP3 ini kan jelas. Pokoknya simpel aja Blackstone. Harusnya setelah dia pernyataan, dia presentasi datanya seperti ini. Jangan cuma asal bicara. Justru Bung Adian itu selalu menghitungnya tuh absolut. Gak pernah selalu bicara matematika rasio gitu. Jadi selalu yang salah adalah pemerintahan sebelumnya. Oke, peraturan presidennya baru keluar bulan September 2014. Apakah itu yang dimaksud sebagai data mereka? Apakah peraturan presiden yang keluar bulan September 2014 itu kemudian diakui sebagai 70%, 80% proses pembangunan? Atau yang mana? Loh, dari Sumatera jelas ada, masa mau disampaikan sekarang? Jangan di sini, jangan debat-debat yang begitulah membingungkan rakyat. Fakta yang terjadi justru terbalik. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan kabinetnya luar biasa, utamanya membidangi proyek strategi nasional. Luar biasa kinerjanya. Dibanding yang dibangun oleh Pak SBY itu adalah selama 10 tahun 14 bendungan yang selesai konstruksi. Di mana 18 bendungannya adalah baru pelaksanaan konstruksi yang kemudian penyelesaiannya adalah di masa era Joko Widodo yang kabinet. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya sering bilang ya, jadi buzzernya Presiden Jokowi itu sangat gampang. Banyak kok para netizen yang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Gratisan, gak dibayar ya. Ketika kita merasa bangga dengan prestasi Presiden Jokowi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Misalnya nih, kesuksesan memperkenalkan KTT G20. Terus kita membagikan prestasi itu. Sama kan artinya kita ini buzzernya Presiden Jokowi? Dan itu begitu gampang dilakukan. Gitu nggak perlu bikin narasi yang rumit, dibelok-belokkan, nggak perlu bikin hoaks, nggak perlu bikin gambar-gambar direkayasa, video dipotong-potong, apa adanya sajalah. Gambar atau video yang ada di media seadanya yang diberitakan media, ya itulah sudah cukup kok. Masyarakat pun nggak ada hentinya mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Yang namanya orang gitu ya bikin rakyatnya pengen berdekatan terus dengan beliau. Itu fakta yang sangat-sangat nyata. Orang-orang yang punya kinerja dan prestasi yang nyata seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Sri Mulyani juga sama efeknya, tinggal di Google. Pasti kita akan menemukan kinerja dan prestasi mereka. Di berita media sehari-harinya juga pasti ada gitu loh. Lain halnya dengan mereka yang gak punya kinerja dan gak punya prestasi. Contoh paling ekstrim, dramatis, dan faktual adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia ini gak pernah punya jabatan publik. Seandainya AHY jadi pengusaha saja, gak masalah ya. Ya, jadi masalah adalah ketika AHY terjun ke dunia politik dengan target jadi presiden. Kemudian AHY berusaha menjalankan peran sebagai partai oposisi. Ya, yang hebat sok paling pintar dan sok paling pintar, sok ngajarin dan sok ngatur. Yang coba-coba diatur adalah Presiden Jokowi. Ya, jadi pertunjukan lawak orang yang gak pernah punya pengalaman menjadi pejabat publik, gak punya prestasi dan hasil kerja yang dinikmati rakyat di suatu wilayah. Iyalah, mau ngatur dan ngajarin seorang presiden sekelas Presiden Jokowi sama para pemimpin negara-negara adidaya, karena memang sudah menunjukkan kinerjanya sebagai seorang pemimpin yang mumpuni, yang bisa membawa negara ini melewati masa krisis ketika pandemi dan kemudian melewati krisis ekonomi, melampaui banyak negara di dunia. Nah, hari ini mungkin karena nggak pernah merasakan yang namanya kerja keras untuk rakyat. Yusuf itu ngomong seenaknya, perutnya saja, mempertanyakan apakah negara mampu menangani penanganan pandemik, menyebut rakyat rindu pemerintahan era SBY, dan sebagainya.
Presiden Jokowi sendiri nggak pernah menjawab apapun yang dilemparkan oleh AHY, karena Presiden Jokowi tahu bahwa nggak level lah beliau untuk merespon ocehannya. Lawan Presiden Jokowi itu sampai diajak diskusi soal penanganan COVID oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan kok soal kualifikasi itu membahas hal-hal menyangkut negara dan bangsa, AHY itu nggak ada seujung kukunya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi nggak perlu merespon ocehannya Pak AHY ini. Ngapain melayani orang yang mau pansos scam? Ya, Presiden Jokowi akan menjawabnya dengan hasil kerja yang nyata. Misalnya tuh, pada bulan September lalu, AHY mengkritik soal hutang negara yang dia sebut membengkak sambil sok menyebut bahwa hutang besar itu bakal jadi pemicu krisis ekonomi. Secara nasional, belum pernah bebas sama Menteri Keuangan yang saya nggak yakin tuh. AHY berani bertemu sama Sri Mulyani. Ya tentu saja Presiden Jokowi menjawab seragam. AHY itu dengan kerja nyata. Berita pada tanggal 20 November lalu untuk menyatakan bahwa hutang luar negeri RI terus menurun. Dia makin kecil kemungkinannya di Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka ataupun Argentina. Membandingkan dengan Argentina yang sekarang angka inflasinya mencapai 83,5%, Presiden Jokowi meminta kita semua untuk bersyukur. Ini nih, kalau orang baik jadi presiden, selalu mengajak rakyatnya untuk selalu bersyukur. Karena sejauh ini kondisi negara kita memang jauh lebih baik ketimbang banyak negara di dunia lain. Ada yang kena tampol nih, begaya. AHY-nya ternyata juga nggak kapok. Well, namanya juga punya ambisi yang hampir meledak karena belum juga kesampaian. Ambisi nggak kesampaian ini bisa dilihat dari aksi AHY yang menyanyikan lagu Harusnya Aku Yang di Sana, Dampingimu dan Bukan Dia. Gitu tuh lagunya. Saya sering bilang ya, jadi buzzernya Presiden Jokowi itu sangat gampang. Banyak kok para netizen yang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Gratisan, gak dibayar ya. Ketika kita merasa bangga dengan prestasi Presiden Jokowi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Misalnya nih, kesuksesan memperkenalkan KTT G20. Terus kita membagikan prestasi itu. Sama kan artinya kita ini buzzernya Presiden Jokowi, dan itu begitu gampang dilakukan. Gitu nggak perlu bikin narasi yang rumit, dibelok-belokkan, nggak perlu bikin hoaks, nggak perlu bikin gambar-gambar direkayasa, video dipotong-potong, apa adanya sajalah. Gambar atau video yang ada di media seadanya yang diberitakan media, ya itulah sudah cukup kok. Masyarakat pun nggak ada hentinya mengeluh-elukan Presiden Jokowi, yang namanya orang gitu ya bikin rakyatnya pengen berdekatan terus dengan beliau. Itu fakta yang sangat-sangat nyata. Orang-orang yang punya kinerja dan prestasi yang nyata seperti Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Basuki Hadimulyono, Sri Mulyani juga sama efeknya, tinggal di Google. Pasti kita akan menemukan kinerja dan prestasi mereka. Di berita media sehari-harinya juga pasti ada gitu loh. Lain halnya dengan mereka yang nggak punya kinerja dan nggak punya prestasi. Contoh paling ekstrim, dramatis, dan faktual adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Dia ini nggak pernah punya jabatan publik. Seandainya AHY jadi pengusaha saja, nggak masalah ya. Ya, jadi masalah adalah ketika AHY terjun ke dunia politik dengan target jadi presiden. Kemudian AHY berusaha menjalankan peran sebagai partai oposisi. Ya, yang hebat sok paling pintar dan sok paling pintar, sok ngajarin dan sok ngatur. Yang coba-coba diatur adalah Presiden Jokowi. Ya, jadi pertunjukan lawak orang yang gak pernah punya pengalaman menjadi pejabat publik, gak punya prestasi dan hasil kerja yang dinikmati rakyat di suatu wilayah. Iyalah, mau ngatur dan ngajarin seorang presiden sekelas Presiden Jokowi sama para pemimpin negara-negara adidaya, karena memang sudah menunjukkan kinerjanya sebagai seorang pemimpin yang mumpuni, yang bisa membawa